bersama saya Indasya Mentari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas, dan hari ini kita akan menyaksikan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Insya Allah sesuai dengan ketentuan bahwa kursi terbanyak adalah dari Partai Golkar. Juga seiring dengan itu pimpinan atau ketua DPR otomatis dari Golkar, dari Partai Golkar. Cuma untuk prosesi hari ini kita akan dilantik, tentu kita untuk ketua sementara. Ketua sementara pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua. Untuk itu pasti kita lagi pakai. Tentunya setelah bertambahnya anggota DPR, tentu kita akan menambah kekuatan di DPR untuk fungsi-fungsi pengawas. Tentunya untuk itu kita akan bersama-sama nanti untuk membangun Galuas ini berpikiran gerak cepat dan juga berpikiran cerdas dan ikhlas. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, kemudian pembangunan Galuas ini kita batalkan nanti dengan perencanaan-perencanaan yang diusulkan oleh nanti Bupati terpilih. Tentunya disinilah kuncinya. Kalau Bupati terpilih bersinergi dengan DPR, insya Allah Galuas ini bisa kita tingkatkan, baik itu di bidang ekonomi, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan. Itu otomatis saya. Kenapa? Karena ketua sementara ini mempunyai tugas berat. Pertama, penyelesaian tata tertib. Tata tertib ini harus kita selesaikan. Setelah selesai tata tertib, baru kita pemilihan alat kelengkapan DPR. Di antaranya komisi, fraksi, panitia musyawarah, panitia anggaran, dan alat-alat lainnya. Jadi untuk itu memang juga ketua sementara ini pun mempunyai tugas yang sangat berat. Begini, ini kan ketentuannya setelah siap tata tertib baru kita konsultasi ke gubernur di bidang hukum. Kalau tata tertib kita sudah selesai, tidak bermasalah, tentu baru kita lanjutkan mengusulkan ketua definitif. Waktunya mungkin ini tergantung, kalau cepat tata tertib bisa selesai, cepat kita usulkan. Jadi begini, ini kan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Biarpun membuat tata tertib itu anggota DPR terpilih ini kan bukan selera kita yang kita paksakan. Tentu kita harus berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan. Kalau dulu kita punya keinginan kan 4 fraksi dulu, tetapi sesuai ketentuan 3 fraksi karena DPR-nya masih 20. Mungkin karena kita belum konsultasi, dan untuk ini mungkin kemungkinan setelah 25 anggota DPR-nya kita bisa 4 fraksi. Itu makanya setelah kita tetapkan sini, mungkin kawan-kawan punya keinginan 5 fraksi. Mungkin. Nah, 5 fraksi kita konsultasikan apakah bisa 5 fraksi. Nah, kalau bisa ya mungkin kita letakkan. Kalau tidak nanti kita rombak kemana? 4 kursi. Karena itu kan sesuai dengan persyaratan untuk 15%.
Tentunya dalam hal ini kami berupaya sedapat mungkin melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Pertama sekali memang dengan pertambahan dari 2 kursi ke 3 kursi yang secara otomatis konstituen juga akan bertambah. Otomatis nanti DPR kita yang dulu ini kita harapkan betul-betul merawat konstituen ini ke depannya untuk 5 tahun sampai 2029 agar nanti ketika pemilu ke depannya alhamdulillah kita bisa menambah kursi lagi. Sesuai dengan regulasi untuk membentuk satu fraksi ini kan harus 20% dari jumlah kursi yang ada. Artinya 5 kursi. Dengan posisi Nasdem 3 kursi, saya pikir nggak sulit untuk membentuk satu fraksi baru yang bisa dinakodai oleh Nasdem sendiri nanti sebagai ketua fraksinya di dalam pusat. Kalau komisi nanti terserah aja dengan kesepakatan Dewan yang dulu, tetapi yang jelas fraksi ini merupakan bagian yang harus diperjuangkan. Terima kasih. Artinya beban yang diamanahkan oleh masyarakat akan lebih berat, karena kan di sini sebenarnya selaku anggota dewan hanya mengemban amanah rakyat. Jadi dengan bertambahnya kursi berarti mungkin kami merasa beban kami terhadap masyarakat bertambah berat lagi. Dan alhamdulillah kemarin di periode pertama seluruh janji-janji kita sudah lakukan dengan aspirasi masyarakat, dengan profil kita mungkin banyak membangun atau merehab masjid-masjid yang ada di Kabupaten Galuas, dan di periode yang akan datang kita harapkan ini akan bertambah lagi. Tidak banyak yang kita lakukan. DPR ini adalah perwakilan masyarakat, jadi memang kita berbaur dengan masyarakat, karena kami duduk di DPRK ini kan adalah perwakilan dari masyarakat, yang mana memang amanah yang diamanahkan ke kita alhamdulillah bisa kita salurkan ke masyarakat, aspirasi masyarakat bisa kita tampung, dan mudah-mudahan ke depan tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami selaku anggota DPR terpilih kembali. Insya Allah kita akan melihat program-program pemerintah, kita akan menekankan pemerintah untuk keberpihakan kepada rakyat, itu saja. Karena memang dari sekian banyak uang yang disetorkan dari negara ke Kabupaten Galuas ini lumayan, dan dengan uang ini sebenarnya kalau kita sebenarnya mau mengabdikan ke masyarakat ini nggak susah. Tidak susah. Cuman harapan masyarakat juga mungkin perwakilan-perwakilan di DPR ini, di DPRK Kabupaten Galuas bisa menyerap aspirasi dari masyarakat lah. Dan mudah-mudahan DPRK yang terpilih sekarang memegang teguh janji atau sumpah terhadap masyarakat. Wakil rakyat memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka perlu memprioritaskan kepentingan rakyat, menjaga integritas dan transparansi, serta meningkatkan kompetensi. Selain itu, membangun kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat juga sangat penting. Dengan begitu, wakil rakyat dapat menjadi representasi yang baik bagi konstituennya dan membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakatnya. Wakil rakyat juga perlu memiliki visi yang jelas tentang masa depan daerahnya. Mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan memiliki visi yang kuat, wakil rakyat dapat menjadi pemimpin yang inspiratif dan membawa perubahan yang signifikan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini kan wakilnya rakyat. Otomatis seluruh DPR yang dilantik hari ini akan rajin turun ke lapangan. Apa kira-kira yang cocok yang menjadi produk yang diunggulkan di kabupaten ini. Jangan seperti selama ini begitu luas wilayah Galuas yang belum terjamah, belum tersentuh oleh masyarakat ataupun oleh pejabat pemerintah sendiri. Maka DPR hendaknya turun ke lapangan untuk menentukan produk unggulan di Kabupaten Galuas ini. Karena produk unggulan atau bentuk produk unggulan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah ini. Media adalah salah satu alat untuk penyebarluasan informasi. Maka DPR yang barusan dilantik, saya sangat mengharapkan agar melakukan kerjasama yang baik, maksimal terhadap media ini. Selama ini ada kesan seolah-olah alergi bertemu dengan wartawan. Sementara
apapun yang akan kita bangun di Gayo Luas ini tanpa adanya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media, itu nonsen hasilnya. DPR harus ramah terhadap media. Tadi saya katakan jangan alergi ketemu media, karena media teman-teman pers selalu berada di tengah-tengah masyarakat, mencari informasi yang benar, yang akurat, sehingga perlu DPR ini adalah wakil dari rakyat agar kiranya mampu menampung aspirasi seluruh masyarakat. Tujuannya untuk kembali kepada masyarakat, bagaimana masyarakat kita yang masih sangat ketinggalan di provinsi ini, khususnya di kabupaten juga. Kalau kita banding-bandingkan dengan kabupaten lain, kota lain, Gayo Luas masih tertinggal. Untuk itu rajinlah bertemu wartawan, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan sampaikan kepada wartawan agar wartawan bisa menyebarluaskan informasi yang didapat. Di gedung parlemen, suara hati bergema, menyuarakan harapan, cita-cita bersama. Dengan pena emas, mereka mengukir janji, membangun negeri seribu bukit, sejahtera dan mandiri. Melintasi jalan berliku, medan yang berat, mereka datang, menyapa, mengetuk pintu rakyat. Menyimak keluh kesah, meringankan beban, menjadi jembatan, penghubung harapan. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik, mereka tetap teguh pada prinsip dan etik, menjaga integritas demi kepentingan bersama, membangun daerah menjadi lebih utama. Seperti akar yang menopang pohon rindang, mereka menjadi pondasi kokoh dan tegar, membawa perubahan menuju masa depan gemilang, untuk daerah tercinta selamanya abadi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna istimewa DPRK Gayo Luas dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas masa jabatan tahun 2024-2029 dimulai. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas, Haji Ali Husin SH. Rapat paripurna istimewa DPRK Gayo Luas dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas masa jabatan tahun 2024-2029 dibuka dan terbuka untuk umum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
silakan duduk kembali. Keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2 garing 1109 garing 2024 tentang peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayluos. Gubernur Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayluos, masa jabatan tahun 2024-2029. 1. Dedi Yopiansah SST MSI, Partai Golongan Karya Gayluos 1. 2. Rajali, Partai Golongan Karya Gayluos 1. 3. Yud Imanullah, Partai Golongan Karya Gayluos 1. 4. Haji Ali Husin Esa, Partai Golongan Karya Gayluos 2. 5. Ali Amran, Partai Golongan Karya Gayluos 2. 6. Saripudin, Partai Golongan Karya Gayluos 3. 7. Haji Muhammad Rauf, Partai Kebangkitan Bangsa Gayluos 1. 8. Tampan Hawari Amru, Partai Kebangkitan Bangsa Gayluos 1. 9. Rasid, Partai Kebangkitan Bangsa Gayluos 2. 10. Haji Khalidin, Partai Kebangkitan Bangsa Gayluos 3. 11. Fahmi Saad SPD, Partai Demokrat Gayluos 1. 12. Haja Salama, Partai Demokrat Gayluos 1. 13. Haji Ibnu Hasim Esos, Partai Demokrat Gayluos 2. 14. Hasanuddin, Partai Demokrat Gayluos 3. 15. Muhammad El Amin SE, Partai Nasdem Gayluos 1. 16. Haji Maliki, Partai Nasdem Gayluos 1. 17. Mustahil, Partai Nasdem Gayluos 2. 18. Iskandar, Partai Gerindra Gayluos 1. 19. Ridwan Shah, Partai Gerindra Gayluos 3. 20. Abdus Salam, PDI Perjuangan Gayluos 2. 21. Muhammad Nur Esos, Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gayluos 2. 22. Dr. Andos Haji Abdul Karim MM, Partai Keadilan Sejahtera Gayluos 1. 23. Ilyas, Partai Bulan Bintang Gayluos 1. 24. Taufik Hari Wibowo SHP, Partai Persatuan Pembangunan Gayluos 3.
25 Abdul Karim Partai Nagro Aceh Gayus 2. Sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus masa jabatan tahun 2024-2029 berkenan Ketua Pengadilan Negeri Blangkede Bapak Bob Rosman SH selaku pemandu sumpah dan Bapak Rido STHI selaku pengukur sumpah menuju tempat yang telah ditentukan. Setelah sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara dan saudari bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara dan saudari bahwa sumpah yang akan saudara dan saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang saudara dan saudari ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara dan saudari. Sehingga kepada Allah Ta'ala akhirnya pertanggungjawaban akan saudara dan saudari berikan. Selanjutnya ikuti kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus masa jabatan tahun 2024-2029 secara simbolis diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim MM.
Dilanjutkan dengan penyematan PIN kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus secara simbolis diwakili oleh Bapak Yun Imanullah, Bapak Tampan Hawari Amru, Bapak Fahmi Sahab SPD, Bapak Mustahil, dan Bapak Taufik Ariwibowo SAP. Untuk penyematan, kami mohon kesediaan penjabat Bupati Gayus dan Dim 0113 Gayus, Kapolres Gayus, Kajari Gayus, dan Ketua Mahkamah Syariah Blang Kejeret. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Gubernur Aceh kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus secara simbolis diwakili oleh Bapak Haji Ibnu Hasbi. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ketua MPU Kabupaten Gayus untuk penyerahan. Dengan ini kami umumkan susunan pimpinan sementara DPRK Gayus sesuai dengan perolehan kursi partai politik terbanyak. Peserta pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Haji Ali Husin SH dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus. Dan 2. Haji Muhammad Rauf dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus. Kami terima pagi ini, insya Allah akan kami gunakan juga 1, 2, 3. Hebat. Kepada Bapak Ketua Wakil Ketua Sementara dapat menempati kursi pimpinan dan kepada Bapak PJ Bupati Gayus dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalimantan dapat kembali ke tempat semula. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir dalam sidang paripurna ini. Siang hari menjelang petang, matahari menuju barat. Kami ucapkan selamat datang pada hadirin yang terhormat. Bintang berkemilau menghiasi malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin yang berbahagia. Katakan dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk. DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, di mana pimpinan sementara terdiri dari ketua sementara dan wakil
ketua sementara yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara ini diberikan mandat untuk memimpin lembaga DPRK Gayus sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 1001-1109/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus. Sejumlah 25 anggota DPRK Gayus terpilih masa jabatan 2024-2029. Namun, sehubungan dengan surat Dewan Pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Gayus nomor 08-SP-GL-8-2024 tanggal 1 September tahun 2024 tentang surat pemberitahuan pengunduran diri Haji Maliki sebagai anggota DPRK terpilih berdasarkan surat nomor istimewa (8-2024) tertanggal 19 Agustus 2024 perihal pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRK terpilih yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 1 September 2024 pukul 18:39 WIB. Patut kita syukuri atas kepercayaan yang dan amanah yang diberikan masyarakat kepada kita untuk perwakilan lembaga Kabupaten Gayus dari masing-masing daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Gayus. Untuk itu, kita sebagai anggota DPRK Gayus yang baru saja dilantik mempunyai tanggung jawab yang sangat amat berat karena tingginya tuntutan masyarakat di berbagai bidang. Untuk itu, kepada kita semua diwajibkan bekerja cepat dan tepat dan bekerja cerdas dan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gayus. Secara khusus kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Saudara Ketua Pengadilan Negeri Belang Geden yang telah memandu pelaksanaan pengucapan sumpah janji anggota Dewan hasil pemilu tahun 2024 ini. Dan juga ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pers baik media cetak maupun media elektronik yang telah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai pemilu tahun 2024 yang lalu. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan yang telah bersedia hadir di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini. Maka untuk ini sidang paripurna istimewa kami nyatakan ditutup. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRK Kabupaten Gayus masa jabatan tahun 2024-2029. Bapak Rizaludin, anggota DPRK, anggota DPRK. Bapak Haji Muhammad فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu Hajar Salah dan Bapak Haji Ibnu Hasim Rizky. Untuk pemberian ucapan selamat diawali oleh Bapak Penjabat Bupati Gayus beserta istri dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Gayus beserta istri.
Baik, terima kasih. Saya atas nama pribadi dan pimpinan daerah mengucapkan selamat kepada anggota Dewan yang barusan saja dilantik. Mudah-mudahan dengan dilantiknya anggota baru maka muncullah semangat baru. Kemudian apa yang menjadi agenda nasional dan kita maupun daerah ini bisa sesuai dengan program. Kemudian kepada anggota dewan yang sudah tugas, saya juga mengucapkan terima kasih pengabdian mereka pada masyarakat Luas. Mungkin selama ini menjadi mitra kami berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan pengabdian beliau merupakan menjadi amal dan ibadah mereka nanti. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, ini namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentu kita bergembira, bersenang-senang untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang yang kita yakini nantinya mampu membawa masyarakat Luas yang sejahtera. Jadi pemilihan ini boleh berbeda pilihan, tetapi silaturahmi tetap terjalin. Kemudian mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah, kemudian damai dan sejuk di Kabupaten Luas. Terima kasih, kami selaku anggota DPR RI terpilih juga yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober. Hari ini saya merasa bergembira karena masih dalam keadaan sehat, masih menyempatkan diri untuk menghadiri pelantikan anggota DPRK di Kabupaten Luas ini. Jadi kami secara pribadi mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang baru dilantik. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini, kinerja DPRK yang baru ini akan lebih bagus untuk mendukung program pemerintah sehingga Kabupaten Luas ke depan akan lebih maju dan lebih sejahtera. Ya, paling tidak kita baru saja melaksanakan pemilihan legislatif yang hari ini proses terakhir pelantikannya. Dan ini sudah kita jalani, sudah kita lewati dengan tahapan demi tahapan dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang sudah tidak diinginkan. Karena hari ini kita lihat masyarakat Indonesia semakin dewasa berpolitik. Dia sudah memahami beda pilihan adalah hal yang biasa, tetapi tetap dalam konteks perdamaian, keindahan, kekeluargaan. Saya juga berharap karena dalam waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan pilkada. Tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan pilkada yang akan datang ini juga akan terpilih bupati kita yang definitif dan prosesnya kita harapkan bisa berjalan dengan baik, sukses sehingga ini nanti akan menjadi kebanggaan kita bersama. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan partisipasi kaum gender yang terlibat di legislatif maupun di pemerintah kita berharap semakin banyak. Karena hari ini kan sudah tidak ada perbedaan. Ternyata di Kalimantan juga banyak kader-kader perempuan yang bisa kita adakan untuk bisa berpartisipasi menyumbangkan pemikirnya untuk pembangunan Kabupaten Luas. Dan kita juga nanti kita berharap kepada Pak PJ juga di eksekutif juga, saya pikir perempuan juga tidak kalah kemampuannya dengan laki-laki. Sudah saatnya kita berikan posisi yang bagus untuk bisa lebih berkiprah untuk membangun Luas ini. Kami dari jajaran Kementerian Agama mengucapkan selamat atas dilantiknya para anggota DPR Kabupaten Luas. Semoga apa yang kita harapkan bersama menjadi kenyataan di 2024 sampai 2029 yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luas juga mengucapkan selamat atas dilantiknya ke-25 anggota dewan kita periode 2024-2029. Semoga amanah dan bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan saya dapat kami lah ya, bagaimana terutama lapangan kerja dan pada masyarakat dan diharapkan nanti dan juga harapan kita bukan saja kamu menjadi legislatif, harapan kami pemimpin yang terdekat yang akan dipilih orang yang mampu
kerjasama dengan tentunya kita menginginkan pelaksanaan pilkada ini lebih baik ke depan daripada yang lalu. Jadi sehingga nanti kita harapkan ketentraman, kebersamaan, ketertiban sama-sama kita jaga ke depan walaupun relatif. Saya dari awal mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat yang luas, khususnya masyarakat Dapil 3, Rikit Gaib, Pantan Cuaca, Tabunggang, dan Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada sudah amanah ini dapat terus kami jalankan, dan alhamdulillah karena kami ini bisa muda, kami memperjuangkan suara-suara dari anak muda ini mewakili dari teman-teman semua dengan bimbingannya, sehingga kita bisa bersinergi terus bekerjasama membangun Indonesia tercinta ini. Yang pertama, mungkin kita bertiga berempat mungkin dari perwakilan anak muda ini sudah mengaturnya dan sudah membuktikan bahwa kita juga bisa gabung bersama perjuangan di Jakarta Selatan ini. Tidak mungkin ke depan lebih ramai lagi anak muda yang sedang ikut dalam pendidikan, ambil menjalankan diri sehingga dapat terpilih juga. Jadi sebenarnya anak muda ini adalah garda terdepan yang bisa terus mengawasi pemerintahan, karena fungsi dari legislatif juga kan check and balance. Jadi semangat anak muda Gairus ini kita bisa dan terima kasih. Ya, kita sangat senang karena memang ini adalah agenda 5 tahunan ya. Tentu dari teman-teman bisa menghimbau kepada para penduduknya agar tercipta pemilihan damai. Ini perbedaan pemilihan itu. Pemilihan itu hal yang biasa, namanya demokrasi. Jadi kita menghindari adanya keributan karena sudah catatan dalam sejarah Gairus dalam merah lah karena kita pernah terjadi kericuan. Kita tidak ingin berulang lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mohon pemilu ini pemilu damai, siapapun pemimpinnya, yang pasti mereka ingin membangun Gairus lebih baik. Ke depan tetap damai. Itu tadi rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas dalam rangka pengucapan Sumpah Janji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas masa jabatan 2024 hingga 2029. Saya Indah Syah Mentari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. 3. Pemilu damai.